Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yotra Delsita, NIM 12 19 12 73. Nama saya Fransiskus Manalu, NIM 12 19 0300. Nama saya Abdul Ghafur dengan NIM 12 19 2907. Saya Muhammad Yudi Safarudin, NIM 12 19 0258. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi pertemuan 3. Judul materi pertemuan 3, pengembangan diri. Arti dan tujuan pengembangan diri. Arti pengembangan diri adalah suatu usaha sengaja terus-menerus lakukan dengan berbagai cara, diri, jasmani, dan rohani dapat terwujud secara baik dan optimal yang mengantarkan seseorang pada tahap kedewasaan. Sesungguhnya usaha besar ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang diberi akhlak budi. Tujuan yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan diri adalah realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri, jasmani dan rohani, mengantarkan seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sungguh membangun realisasi yang semakin baik dengan dirinya, dunia, sesama, dan Tuhan. Usaha ini melibatkan diri manusia sepenuhnya menggunakan daya dukung yang tersedia baginya. Cara mengembangkan diri. 1. Mengenal dan menerima diri. 2. Memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri. 3. Memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. 4. Belajar dari kesalahan. Hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri adalah 1. Mental yang sehat. 2. Integritas diri. 3. Mandiri, kreatif, dan inovatif. 5. Motivasi diri. Kekuatan dan ketahanan mental. Pemaparan yang disajikan berikut ini diambil dari buku Adversity Quotients, Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, karangan Paul G. Stultz, tahun 2000. Adversity Quotients atau AQI, penentu utama untuk sukses. Quotes, Campers, dan Climbers. Adversity Response Profile atau ARP, kemampuan menghadapi masalah dan merespon serta menghadapi setiap permasalahan. Definisi adversity quotient. Setelah 19 tahun melewati penelitian yang panjang dan mengkaji lebih dari 500 referensi, Paul G. Stultz mengemukakan suatu kecerdasan baru selain IQ, EQ, SQ, yakni AQ. Menurut AQ adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang, atau dengan kata lain, seorang yang memiliki IQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang IQ-nya rendah. Sebagai gambaran, Stultz memakai terminologi para pendaki gunung
Dalam hal ini, Stolz membagi para pendaki gunung menjadi 3 bagian. Yang pertama, quitter, yang menyerah. Para quitter adalah mereka yang sekadar bertahan hidup. Mereka mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. 2, camper atau berkemah di tengah perjalanan. Mereka berani melakukan pekerjaan yang beresiko, tapi risiko yang aman dan terukur. Cepat puas dan berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, climber atau pendaki yang mencapai puncak. Berani menghadapi risiko dan menuntaskan pekerjaannya. Untuk dunia pekerjaan dan kehidupan sangatlah jelas. Banyak pekerja yang intelektual atau IQ rendah bisa saja mengalahkan mereka yang ber-IQ tinggi, tetapi tidak punya semangat dan keberanian untuk menghadapi masalah dan bertindak. Dengan IQ dapat dianalisis bagaimana para karyawan atau pekerja mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang yang akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Itu tadi uraian singkat tentang adversity quotients. Bagaimana dengan Anda? Winner never quits and quit never wins. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah tidak pernah menang. Adapun David Campbell, PhD, menyatakan bahwa kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna, dapat dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.